اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 33 jilid 5. Jika video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Humazah, saat ini kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Fil. Video tutorial ini akan disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulai silahkan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil kita ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai ayat pertama. A. Satu ketuk. Lam, mim sukun di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Lam, namun tidak boleh dihentak lam atau dipanjangkan lam, akan tetapi harus dibaca izhar atau jelas lam dengan sifat bainiyahnya. Lam, ta, satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ta. Ra, satu ketuk. Ra, perhatikan sifat dan makhraj huruf ra. Jika diperlukan silakan lihat kembali video jilid 1. Ra, tidak dengan membulatkan bibir seperti ro, namun biasa saja ra, dan ini sifatnya tafhim karena berharokat fathah. Ka, kaf fathah, ya sukun, bacaan layin. Kai, bukan kai, juga bukan kai, namun kai. Fa, satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Fa, fa, bukan pa, namun fa. Fa, satu ketuk. Ada dua huruf fa yang berdampingan. Perhatikan fa, fa. A, ain fathah, a, satu ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ain, bukan a, namun a. Fa, a. La, satu ketuk. Ra, masuk ke ba tasydid, ada tekanan. Rab, bu, rabbu, seperti tertahan karena ba memiliki sifat syiddah. Rabbu, jika dibaca robu maka ba tasydidnya hilang. Rabbu, ada tekanan. Ka, satu ketuk. Bi, satu ketuk. As, perhatikan sifat dan makhraj huruf sad. Perhatikan ini bukan sin. Jika sin maka berbunyi as. Sin, jika shin maka berbunyi ash. Namun ini sad sehingga berbunyi als. Dengan menaikkan pangkal lidah pada huruf sad sukun sesuai dengan sifatnya. Als. Namun hati-hati bukan o. A-nya tidak menebal. A-nya tipis. Als. Sadnya yang menebal. Als. Ha. Dua ketuk harokat berdiri mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha, bukan ha, namun ha, tipis. Bi, satu ketuk masuk alif lam qamariyah. Bil, hati-hati tidak boleh memantul. Supaya tidak memantul maka tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Bil, jangan dilepas. Fi, seperti itu. Karena jika dilepas maka akan berbunyi bil. Hati-hati. Fi, fa kasrah, ya sukun mad tabi'i, dua ketuk. Li, satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka lam kita sukunkan sehingga menjadi mad arid li sukun, dibaca 2, 4 atau 6 ketuk. Fili menjadi fil. Lam juga memiliki sifat bainiyah sehingga tidak bisa dihentak dan tidak boleh juga tidak tertahan. Fil. Mari kita perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lebih baik Anda membaca pelan namun benar daripada dipaksakan membaca lancar namun terlepas panjang dan pendek dari bacaan. A, lam, ta, ra, kai, fa, a, la, rab, bu, ka,
bi ashabil fil. Mari kita baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita baca sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat yang kedua. A satu ketuk, lam, mim sukun di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Jelas tidak boleh dengung atau panjang dan tidak juga dihentak karena mim memiliki sifat bainiyah. Lam, yaj, jim sukun, maka ada pantulan yaj. Perhatikan sifat dan makhraj huruf jim, bukan cim, bukan yaj. Yaj, hati-hati, ini di tengah lidah bertemu dengan atas langit tengah. Yaj, yaj, al, perhatikan lam sukun, hati-hati jangan dilepas karena kalau dilepas maka akan memantul. Al, namun ditahan di titik lam sampai mengucapkan huruf kai. Al, kai, perhatikan. Kai, bacaan lain, bukan kai, bukan kai, namun kai. Perhatikan juga sifat dan makhraj huruf kaf. Kai, da, satu ketuk, hum. Mim sukun di depannya bukan mim dan bukan ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Hum, fi, fa kasrah, ya sukun, dua ketuk, mat tabi'i. Ta fathah masuk ke dhad sukun. Perhatikan huruf dhad bukan termasuk huruf qalqalah sehingga tidak boleh memantul. Karena huruf dhad memiliki sifat istitalah maka seperti tertelan. Taw bukan tab, itu terhentak dan istitolahnya hilang, namun dia seperti memanjang. Taw li, dua ketuk mat tabi'i kasrah bertemu ya sukun. Lin, satu ketuk. Seperti biasa di ujung kalimat maka lam disukunkan dan menjadi mad arid lisukun. Lilin menjadi lil. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. A, lam, yaj, al, kai, da, hum, fi, taw, lil. Mari kita baca. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kita baca sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat yang ketiga. Wa, satu ketuk. Ar, alif fathah, ra sukun. Ra sukun sebelumnya fathah, maka ra sukun dibaca tafhim atau tebal. Ar, bukan ar, namun ar. Sa, satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf sin. Sa. La, satu ketuk. A, satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. A, bukan a, namun a. Lai, lam fathah ya sukun bacaan layin, bukan lai, bukan lai, namun lai, lembut, mengayun, lai. Him, mim sukun di depannya huruf ta, bukan mim dan bukan ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Him juga tidak bisa dihentak karena mim sukun memiliki sifat bainiyah. Ta, fathah ya sukun. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ta. Ini bacaan lain, namun ta tidak dengan membulatkan bibir, bukan to, namun ta. Ta dengan menaikkan pangkal lidah. Ta, tai, bukan toi, juga bukan toye, namun tai. Perhatikan tai, ran. Ra fathah tanwin di depannya huruf alif, maka tanwin ini dibaca izhar halqi. Ran dibaca jelas. A, satu ketuk. Perhatikan a, bukan a. A,
Ba, ba fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Bi, ba kasrah ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. La 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka ini menjadi lam sukun dan berubah menjadi mad arid lis sukun. Bila menjadi bil. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa, ar, sa, la, a, lay, him, tay, ran, a, ba, bil. Mari kita baca. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kita baca sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat selanjutnya ayat yang keempat. Ta fathah ra sukun. Ra sukun sebelumnya fathah maka ra sukun dibaca tafhim, dibaca tebal bukan tar namun tar. Tar dengan menegangkan pangkal lidah. Tar sehingga menaik tar. Mim kasrah ya sukun 2 ketuk mad tabi'i. Tar him. Mim sukun di depannya huruf ba, maka mim sukun dibaca ikhfa syafawi, dibaca dengan dengung 2 ketuk. Him, perhatikan bukan dibaca him, itu pendek, itu dibaca izhar, sementara ini dibaca ikhfa syafawi. Him bi 1 ketuk. Hi 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ha bukan hi namun hi. Hi. Ja jim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf jim bukan jim, bukan ja namun ja 2 ketuk. Ra 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ra bukan ro namun ra. Ra dibaca tafhim karena berharokat fathah. Tin, tanwin di depannya huruf mim, maka tanwin masuk kepada huruf mim dengan dengung, dinamakan idgham bi gunnah. Tim harus dengung. Min, nun sukun di depannya huruf sin, maka min dibaca ikhfa atau samar. Ikhfanya adalah ikhfa awsat karena huruf sin. Sudah siap-siap pada makhraj sin namun tidak menekan dengan kuat. Min si. Perhatikan bukan min si, juga bukan min si, namun min si. Sin kasrah masuk ke jim. Ada tekanan karena jim memiliki sifat syiddah. Sij, ada tekanan. Sijji. Jim kasrah ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Sijilin. Lam kasrah tanwin karena di akhir kalimat maka lam disukunkan. Sijilin menjadi sijil. 2, 4 atau 6 ketuk. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Tar mi him bi hi ja ra tim min sijil. Mari kita baca. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kita baca sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayat yang kelima. Fa 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf fa bukan pa. Fa. Ja 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf jim bukan jim, bukan ja namun ja. Ja 1 ketuk. A 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ain. La 1 ketuk.
hum. Mim sukun di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Dibaca jelas. Hum. Ka. Satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Ada dorongan udara saat mengucapkannya. Ka. As. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Bukan a namun a. Yang kedua perhatikan sifat dan makhraj huruf sad. Bukan as namun as. Dengan menaikkan pangkal lidah karena sad memiliki sifat isti'la. As. Namun bukan menaikkan pangkal lidah pada mengucapkan huruf a. A-nya istifal atau a-nya tipis kemudian sad-nya tebal. As. Fin, kasrah tanwin di depannya huruf mim. Maka kasrah tanwin masuk kepada huruf mim dengan disertai dengung. Idgham bi gunnah. Fim. Fim. Harus dibaca panjang. Ma, mim fathah di depannya ada hamzah sukun. Maka ada tekanan atau terhentak. Ada hentakan. Ma, bukan dibaca ma, namun ma. Juga bukan dibaca ma. Hati-hati karena itu ain. Sementara ini hamzah. Ma'kul kaf dhammah bertemu wawu sukun mad dhabi'i dua ketuk. Namun karena di akhir kalimat dan lam akan dikesukunkan maka ini menjadi mad 'arid lis sukun. Kulin menjadi kul. 2, 4 atau 6 ketuk. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lebih baik Anda mengeja namun betul daripada dipaksakan lancar namun terlepas panjang dan pendek bacaan. Fa, ja, a, la, hum, ka, as, fim, ma, kul. Mari kita baca. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Kita baca sekali lagi. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Demikianlah tutorial cara membaca Quran Surah Al-Fil. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya yaitu Quran Surah Quraisy. Sampai berjumpa insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul أنزل الفرقان